Ya orang menanggapi pamer ya terserah mereka lah ya. Yang pasti kan yang kamu tunjukkan itu sesuatu yang kamu banggakan. Dan itu aku lihat kebaikan hati, pengorbanan, oke, menduluankan orang. Apa itu istilahnya guys? Empathy juga bisa jadi. Itu yang harus kamu tunjukkan even kamu merasa sendirian ya. Karena sendiriannya ini bisa jadi not literally guys. Eh, Ketika kamu butuh bantuan gak ada yang membantu juga akan terbaca sebagai sendirian. Halo Eris, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang di bulan Juli Eris. Mudah-mudahan bulan Juli ini lebih baik dari bulan Juni ya. Lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Amin. Sekali lagi untuk itu. Bulan Juli jadi bulan penuh dengan berkat guys. Penuh dengan kelimpahan, kebahagiaan, tawa canda. Walaupun agak ribet mungkin nantinya ya. Karena nothing is perfect guys. Tidak ada yang sempurna termasuk bulan Juli ini nggak akan mungkin sempurna karena hukum alam tidak ada yang sempurna, tapi setidaknya kita semua bisa melaluinya dengan baik ya, atau memberikan yang terbaik di bulan Juli. Oke. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Juli 2023 untuk Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja ya guys. Oh, the star, nice. Aries ya, kita akan melihat yang penting-penting saja, yang utama-utama saja, pokok-pokok utama dalam hal karir, keuangan, dan romance ya guys. Selain itu aku juga akan ambilin satu kartu mantra untuk kalian, afirmasi sepanjang bulan Juli. Dan satu lagi kartu nasihat atau direction ya, untuk membuat bulan Juli ini bisa dijalani dengan menyenangkan. Amin. Yang jelas aku bicara dengan banyak Aries sekaligus, jadi nggak semua Aries akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dimasukin ke hati ya guys, karena resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa, oke? Karena ini adalah mini video, jadi tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan tidak ada video extended ya. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin Aries. I promise you guys, oke. Ready? Kita segera mulai saja. Yang pertama adalah affirmation. Halo Aries. Ini akan menjadi mantra guys. Kamu akan menjadi dukun untuk dirimu, karena memang kamulah dukun paling sakti untuk dirimu sendiri ya. Mari kita lihat. I call upon the Almighty, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Aries, Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Highlight July 2023. Thank you. Kenapa aku tiba-tiba seret ya guys? Seret. Mantra, affirmation. Terima kasih. Ayo Aries, apa dia? Guidance is available to me now. I know that angels, ancestors, and spirit guides are always at hand. I do not walk alone. Oke, aku akan dekatkan kartu ini di layar HP guys, karena kamu mungkin perlu men-screenshot, karena dalam mengafirmasi nggak bisa satu kali baca ya. Afirmasi itu guys minimal 21 hari berturut-turut dibaca, dipahami, dan dijadikan bagian dari hidup kalian guys. Once kalian memiliki ini akan menjadi milik kalian selamanya ya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil ini dari kalian. Oke. Setelah di screenshot, disimpan di galeri HP ya guys. Dibaca bangun tidur, dan kemudian sebelum tidur 2 kali 1 hari selama 21 hari berturut-turut ya. Guidance is available to me now. Petunjuk sudah tersedia untukku sekarang. I know that angels, ancestors, and spirit guides are always at hand. Aku tahu bahwa malaikat, ancestor itu leluhur ya guys, roh leluhur, dan spirit guides dan roh-roh pembimbing selalu siap membantuku. I do not walk alone. Aku tidak berjalan sendirian. Berarti ketika kartu ini datang guys, sense-nya Aries di bulan Juli ini adalah kesepian, merasa sendirian, merasa tidak ada yang bantu, merasa ada yang berubah di dalam hidupnya, dan orang-orang pada kemana ya gitu ya. Kok aku kayak sendirian? Mungkin benar-benar literally kamu sendirian Aries ya. Kalau yang pacaran baru-baru putus di Juli ini mungkin, atau
I don't know, whatever ya. Bisa jadi kamu awalnya tinggal sama keluarga dan kemudian di Juli ini kamu harus ngekos guys ya, karena memang kantor nuntut seperti itu, bisa jadi. Atau memang kamu jadi tinggal sendirian, dulunya ada teman satu rumah gitu ya, kos-kosan, atau kos-kosan kamu akan jadi berubah akan berubah menjadi ini guys, kos-kosan hantu. Aku bercanda. Akan berubah menjadi kos-kosan yang menyeramkan. Yang pasti ini adalah sense-nya alone ya. Kamu akan merasa kesepian, merasa sendirian, merasa tidak ada yang menemani, orang-orang entah pada kemana ya. Karena itulah tadi katanya God, angels, ancestor, dan spirit guides itu menemani. Jadi afirmasi kamu adalah I'm not alone. Oke, banyak yang menemani aku walaupun tidak terlihat, dan itu semua adalah entity-entity yang baik begitu ya guys. Kayak yang akan membimbing, yang menunjukkan jalan, yang ngasih tahu kemana harus melangkah. Dalam kebingungan kamu akan segera mengetahui apa yang harus kamu lakukan supaya tidak bingung. Kalau di persimpangan jalan kamu akan segera tahu harus memilih ke arah yang mana. Oke? Jangan biarkan kesendirian atau perasaan sendirian itu mengalahkan kamu di bulan Juli ini guys, karena kamu tidak pernah sendirian katanya. Oke? Kita akan teruskan untuk direction atau advice Aries kolektif di bulan Juli. Highlight July 2023, thank you. Direction, advice. Oke. Kartu ini tujuannya mempermudah bulan Juli ya guys, supaya bulan Juli ini enak dijalani apapun situasinya nanti ya. Duh, paling males banget deh kalau seret gini. Kenapa ya tadi bisa seret ya? Gak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan masih tetap bisa enjoy dengan apa yang aku sampaikan. Show off your sparkle and shine from the inside. Pamerkan sparkle itu guys kayak kemilau ya, kilau kemilau. Cahaya kemilaumu. Pamerkan cahaya kemilaumu dan bersinarlah dari dalam. Berarti ketika kartu ini datang guys, di bulan Juli ada sinar di dalam dirimu guys, ada cahaya. Tapi mungkin karena kamu merasa kesepian, merasa sendirian, merasa tidak ada yang menemanimu, cahaya itu kayak kamu pendam. Buat apa sih kamu memamerkan cahaya begitu ya? Kan nggak ada orang yang lihat. Energetically seperti itu. Nggak ada gunanya yang aku lakukan ini. Kebaikan aku selama ini nggak ada gunanya. Pengorbanan yang pernah aku lakukan selama ini gak ada gunanya. Toh pada akhirnya aku akan kesepian. Toh pada akhirnya aku akan sendirian. Kayak begitu guys. Sense-nya Aries di bulan Juli ini. No ya, you have to show off. Show off itu pamer guys. Keluarkan, tunjukkan dengan penuh kebanggaan, kurang lebih begitulah ya. Makanya orang bilang yang sering ditunjuk-tunjukkan dengan penuh kebanggaan kan pamer. Lihat nih HP gua baru mahal, lihat nih mobil gua baru mahal. Itu kan show off. Ya orang menanggapi pamer ya terserah mereka lah ya. Yang pasti kan yang kamu tunjukkan itu sesuatu yang kamu banggakan. Dan itu aku lihat kebaikan hati, pengorbanan, oke, menduluankan orang. Apa itu istilahnya guys? Empathy juga bisa jadi. Itu yang harus kamu tunjukkan even kamu merasa sendirian ya. Karena sendiriannya nih bisa jadi not literally guys. Ketika kamu butuh bantuan gak ada yang membantu juga akan terbaca sebagai sendirian. Aku rasa di sini. Oke. Orang-orang gak mau bantu kamu. Tapi when you ask to show off your sparkle, kamu tidak dibantu orang, tapi ketika orang membutuhkan bantuan kamu bantu. Itulah waktu yang tepat atau momen yang tepat untuk pamer tadi. Bahwa aku tidak sama seperti kalian. Ketika aku dalam masa-masa sulit di bulan Juli ini, kalian tidak mau membantu aku. Kalian tinggalkan aku sendirian. Tapi aku akan tetap menunjukkan keberadaanku. Kalau kalian butuh bantuanku, silahkan monggo. Berarti ya Aries. Sorry guys, apa kartu terbuka aja yang harus aku sampaikan ya. Yang pasti kalau kamu bisa show off the sparkle di bulan Juli ini akan terasa menyenangkan ya. Oke, kita langsung lihat saja kartu tarot untuk kamu Aries. Highlight July 2023, thank you. 4 kartu ya guys. Kartu pertama yang akan aku ambil adalah highlight untuk karir kamu. Yang penting kamu ketahui mengenai karirmu di bulan Juli, Aries ya. Kemudian 1 kartu untuk keuangan, 1 kartu untuk romance Aries yang lagi couple ya guys. 1 kartu untuk romance Aries yang lagi single. Udah lengkap semua, mari kita rapiin.
Pam padam pam pam padam. Ini The Star tadi guys. Kalian ingat yang aku bilang, wow The Star Aries, ternyata ini datang di keuangan kalian guys ya. Oke, nanti kita bahas itu. Kita mulai dari karir dulu. The Five of Wands. Ini galau ya guys. Five of Wands hanya akan datang ketika kita melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, atau memikirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di hati, atau memikirkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita lakukan ya. Yang pasti tidak inline, tidak sejalan antara hati, pikiran dan perbuatan. Itulah yang membuat manusia masuk ke energi Five of Wands atau galau. Galau ini sendirian guys. Galau nggak pernah beramai-ramai. Lihat lihat kan dia terlihat sendirian ya. Kan tadi kan dibilang di sini kamu merasa seolah-olah dirimu kesepian. Orang-orang pada kemana sih? Nah, the Five of Wands. Yes. Dalam karir ini mungkin kamu harus menyesuaikan guys, memastikan yang kamu kerjakan ini benar-benar yang kamu inginkan. Kamu tinggal untuk keluar dari Five of Wands, kamu tinggal tentukan kiblatnya di mana, apakah di tindakan, di pikiran atau di hati. Sisanya itu bisa dipelajari ya. Let's say misalnya kamu mau pilih kiblatnya itu pikiran, aku harus memfokuskan pikiranku ke karirku. Nah, kalau kamu tidak suka yang sedang kamu kerjakan, ya karirmu ini kamu tidak suka, karena itu kan berkaitan dengan hati. Kamu harus belajar menyukainya. Itulah cara mengendalikan hatimu sesuai dengan pikiranmu. Dan kemudian ketika kita lanjutkan tentang tindakan, ingat pikiran, hati, dan tindakan ya. Itu yang harus sejalan untuk keluar dari Five of Wands. Tindakan kamu pun harus sejalan dengan pikiranmu. Karir penting, aku akan belajar menyukai karirku, aku akan berbuat yang terbaik dalam karirku. Searah, dipelajari setiap hari, itu yang akan membuat kamu keluar dari Five of Wands. Meskipun kamu tidak menyukai karirmu ya, bidang karir yang sedang kamu kerjain, tapi kalau fokusmu adalah harus berkembang di situ karena mungkin ada yang kamu kejar gitu ya guys, kayak uangnya, mungkin gajinya bagus ya nggak sih, statusnya keren, prestisnya keren. Berarti kamu harus menyesuaikan hati sama tindakan kamu guys. Kalau kamu masih tetap berdua ras bercabang-cabang gitu lah ya, pikiran kamu bilang harus fokus, hati kamu selalu aja nggak mau kamu latih untuk menyukai atau mencintai yang kamu kerjakan, kamu galau ya, kamu kayak setengah hati mengerjakan semuanya, bahkan nggak pakai hati mungkin guys ya. Disitulah biasanya ada orang yang mengerjakan sesuatu asal-asalan di kantor ya. Yang paling parah guys ketindakan, karena itu akan langsung dilihat sama orang ya. Kalau hati kan orang nggak bisa lihat, tindakan tuh yang paling gampang dilihat. Kalau seandainya fokus kamu adalah mempertahankan karir ini karena penting duitnya begitu, dan tindakan kamu malah sebaliknya sehingga kamu berada di Five of Wands, disitulah jarang masuk, punya banyak alasan gak masuk. Sakit hari ini, besoknya kucing meninggal, besoknya lagi nenek kaget karena petir, besoknya lagi tetangga teriak-teriak karena banjir, macam-macam alasannya ya. Yang pasti tidak fokus dan kemudian tidak total. Itulah yang membuat kamu masuk the Five of Wands. Untuk keluar dari Five of Wands, just make it in line ya guys. Oke, kemudian kartu kedua ada The Star di sini. Ini jalan keluar sebenarnya, solusi. Light at the end of the tunnel. Kamu dalam hal keuangan seperti dalam kegelapan saat ini, Aries. Oke, ketika kamu melihat readingan ini pun masih dalam kegelapan karena kamu menonton readingan ini di akhir Juni. Tapi di Juli nanti ada jalan terang untuk keluar dari kegelapan tersebut. Bayangkan kalau kamu masuk ke terowongan, itu kan masih gelap ya. Kamu hanya akan bisa menemukan pintu keluar terowongan, the exit of the tunnel, kalau kamu terus maju, terus berjalan, tidak berhenti. Kalau berhenti kamu tidak akan sampai di ujung terowongan ya. That's why the Star ini, pintu sudah dibukakan Tuhan, dan kemudian masalah-masalah keuangan yang menumpuk dari beberapa waktu sebelumnya akan terselesaikan di bulan Juli, asalkan kamu keep moving on ya. Kamu selesaikan masalah kamu. Kemungkinan besar kamu kayak putus asa guys. Ingat kartu kesendirian ini tadi ya. Kamu kayak putus asa, ini gak bakalan ada deh ceritanya gue bisa keluar dari masalah keuangan ini. No, there's always be an exit door. There's always be a way. Pasti akan ada jalannya ya. Yang pasti kamu tetap berusaha, dan yang kamu kerjakan itu hanya yang berkaitan dengan keluar dari masalah keuanganmu. Jangan pernah lakukan yang menambah masalah keuangan. Let's say ini tentang utang misalnya, ada utang sekian, jadi ya orang yang namanya mau menutupi utang itu harus berhemat dong ya guys. Yang dari awalnya suka belanja sana belanja sini, itu harus dihemat dulu. Nah, itu yang harus kamu lakukan. Kalau kamu malah menambah pembelanjaan kamu di bulan Juli ini, itu artinya kamu keluar dari tunnel ini, tidak
tidak menuju ke titik exit, tidak menuju ke cahaya, tapi mundur. Oke, pastikan kamu maju melesat ke titik keluarnya ya. Pelan-pelan tapi terselesaikan katanya ya. Karena The Star ini adalah Major Arcana guys. Ketika Tuhan bilang masalah selesai, masalah harus selesai Aries. Masalah harus selesai, oke. Kita teruskan untuk romance. Aries yang saat ini sedang couple ada The Fool guys, oke. Bisa jadi kalian baru jadian atau akan segera jadian di bulan Juli ini dengan seseorang. Bisa jadi mantan, bisa jadi orang baru, whatever ya. Kalau misalnya tidak tentang jadian guys, maka The Fool ini adalah membicarakan hal baru ya, masuk ke dalam status baru, misalnya pacaran jadi tunangan, tunangan jadi menikah, itulah The Fool. Atau kalau misalnya sudah menikah, mungkin akan ada cerita baru guys dalam pernikahan kalian, kayak misalnya kehadiran seorang anak di bulan Juli ini, ada yang hamil, ada yang positif tes pack positif, amin ya, kalau itu memang anak yang sudah kalian tunggu-tunggu. Atau kalian bisa jadi pindah rumah ya, kamu dan pasanganmu cari kontrakan baru atau sudah membeli rumah, di bulan Juli akan masuk akad kredit dan kemudian setelah terima kunci udah bisa masuk ke rumah baru. The Fool ini hal yang baru ya guys, dan ini juga Major Arcana keuangan kamu dan romance kamu, Major Arcana Aries yang sedang couple saat ini, dan ini akan menyenangkan ya guys, akan sangat exciting sekali dalam kehidupanmu tentunya, karena The Fool itu nggak pernah cerita kabar buruk guys, walaupun banyak kebimbangan, keraguan-raguan, tapi itu semua menuju kebaikan, yes. Kita teruskan untuk Aries yang saat ini sedang single, ada The Ace of Swords guys. Kayak ada yang berdamai. Kalau kamu adalah Aries yang berantem dan kemudian putus, maka di bulan Juli ini kalian berdamai lagi. Karena Ace of Swords itu guys, gencatan senjata ya. Yang berantem-berantem jadi berdamai, yang sudah terpisah bersatu kembali, yang pergi kembali, yang menunggu seseorang kembali, akhirnya menemukan yang pergi itu kembali ke dia, mendapatkan yang pergi meninggalkan dia kembali ke dia. Begitulah pemahaman tentang Ace of Swords ya. Jadi ketika ini datang untuk Aries single, maka kemungkinan besar Aries single kolektif tidak single dalam waktu yang lama. Aku percaya sih guys, Aries nggak lama-lama single. Aries, Leo, Sagittarius itu tidak pernah berlama-lama single. Oke. Itu aja yang aku punya untuk kalian Aries kolektif ya, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars highlight Juli 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Selamat menjalani bulan Juli. I wish you all the best Aries. Thank you very much. Dadah guys.